Shalom jemaat Tuhan, saya Ruth Kase, selamat datang di Kingdom Devotion. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Saya beri judul, Kebangkitan Yesus sesuai dengan janjinya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua-belas muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ini memiliki latar belakang di mana jemaat di Korintus tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus 15 ini Paulus menganggap penting untuk menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa kematian Yesus Kristus dalam ayat yang ketiga yang saya sudah bacakan buat kita semua, keyakinan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan pernyataan yang tegas dalam ayat yang ketiga bagian B, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah pernyataan sesuai dengan kitab suci yang telah diajarkan Paulus. Melalui kematian Yesus sajalah kita mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa. Yesus rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita sebagai korban. Melalui kematiannya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang keempat, Yesus dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kematian Yesus adalah fakta sejarah terbukti. Yesus dikuburkan dan menunjukkan kematian yang telah dialami oleh Yesus. Jadi Yesus sungguh-sungguh mengalami kematian. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menjawab keraguan orang-orang di jemaat di Korintus soal kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam ayat ini, dalam kitab suci ini, telah membuktikan bahwa Yesus telah benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga dengan bukti-bukti yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci ini. Dan Tuhan Yesus sendiri telah bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada orang-orang banyak, yaitu tertulis di dalam ayat yang kelima dan ke-8, dan juga kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, dan kepada 500 orang, dan juga kepada Yakobus. Dan kita juga bisa melihat di dalam Markus 16 ayat 14 dan juga Lukas 24 ayat 36 sampai 49, di situ Yesus menampakkan kepada semua rasul. Semua yang disampaikan oleh Paulus sesuai dengan kitab suci. Paulus tidak menyampaikan argumennya sendiri, tetapi dia berdasarkan Alkitab yang tercatat di dalam kitab suci, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus yang telah dinyatakan dalam nubuatan perjanjian lama. Pertanyaannya buat kita semua, apakah makna kebangkitan Yesus Kristus untuk kita saat ini? Dalam 1 Korintus 15 sampai 4 sampai 8, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, tetapi bukan peristiwa penting, bukan peristiwa yang penting ini saja, tetapi ada makna yang jauh lebih penting. Makna yang penting adalah kuasa kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Ia telah hidup dan ia telah
berkuasa atas maut. Sehingga saat ini kita menjadi umat yang berkemenangan, memiliki hidup baru dan yakin bahwa bersama Yesus kita akan bangkit. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Marilah kita sebagai pengikut Yesus yang percaya akan kebangkitannya, seharusnya kita membawa kebangkitan secara pribadi. Kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan kehidupan orang percaya, sehingga pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, dan dasar iman kita adalah kebangkitan akan Tuhan Yesus. Kuasa dunia ini telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadi lingkungan yang menghidupkan terang kebangkitan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Sehingga kebangkitan Tuhan itu menjadi nyata dan menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, agar iman kami terus teguh di dalam Engkau. Kami percaya Bapa, kebangkitan-Mu membawa kemenangan, membawa keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Atas kematian-Mu Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Yeah, peace. Okay. Thank you.